Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 SMPIT Bina Insani Metro, kita mulai pembelajaran hari ini dengan sedikit mengulas pembelajaran lalu tentang konsep awal dari pewarisan sifat. Mungkin di beberapa kelas ada yang sudah sampai tuntas, tapi di beberapa kelas ada yang belum, sehingga kita flashback sedikit tentang konsep awal dari pewarisan sifat. Yang harus kita pahami adalah bahwa setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu itu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Ya, setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Homozigot itu merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus. Lokus itu adalah letak gen pada kromosom. Misalnya kalau homozigot itu angkanya sama seperti ini, A besar atau A kecil. Nah, kalau heterozigot itu merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Jadi biasanya dia itu beda hurufnya, A besar, A kecil. Nah, alel itu ada yang bersifat menutupi alel lain, yang disebut juga dengan dominan, dan juga ada yang tertutupi oleh alel lain, yaitu disebut dengan resesif. Oke, fenotip adalah sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Misalnya warna bunga, bentuk biji, bentuknya bulat atau lonjong, tinggi tanaman gitu. Sedangkan genotip itu adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip. Misal, untuk fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip. Ya, untuk fenotip yaitu sifatnya biji itu dominan bulat, ternyata ada dua genotipnya, yaitu R besar untuk homozigot dan R besar R kecil untuk heterozigot. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip homozigot R kecil. Jadi genotip itu adalah gen, jenis gen yang dia itu tuh ada alelnya seperti ini yang mengendalikan fenotip. Nah, kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip adalah 1:2:1. Ini untuk genotipnya. Dan perbandingan jumlah fenotipnya adalah 3:1. Ingat tadi fenotip adalah sifat. Hal ini akan sesuai dengan hukum 1 Mendel yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Jadi kalau monohibrid tadi tuh misalnya persilangan mangga berbiji bulat dengan mangga berbiji kisut. Jadi hanya ada satu sifat bentuk dari biji gitu. Sedangkan kalau persilangan dihibrid itu ada dua sifatnya. Contoh, dua sifat itu bentuk bijinya sama warnanya gitu ya. Contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, ini kan berarti ada dua sifat di sini yang akan disilangkan, yaitu biji bulat, biji dan warna. Dengan galur murni berbiji keriput dan warna hijau, alel B bulat dominan terhadap alel B kecil keriput, dan alel K besar kuning dominan terhadap alel K kecil hijau. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip generasi F2? Oke. Kita masuk ke sini. Untuk parental 1 bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Ingat ya tadi ya. Genotipnya karena tadi katanya adalah alel B bulat dominan terhadap alel B kecil keriput, sehingga bulat itu B besar, kuning itu K besar.
Keriput itu B kecil, hijau itu K kecil. Alelnya kita dapatkan B besar itu berupa gamet B aja, K besar kita ambil K besar aja yang mewakili. Keriputnya B kecil kita ambil B kecil aja, K kecil kita ambil 1 K kecil aja. Oke. Kemudian keturunan pertamanya atau F1-nya adalah merupakan persilangan antara B besar K besar dengan B kecil K kecil. Dapatlah kita jadikan satu B besar B kecil, K besar K kecil. Bukan persilangan tapi penggabungan. Kita dapatkan bulat kuning. Loh, kok bulat kuning, Ustazah? Kan B besar B kecil. Tadi kita lihat di soal dominan. Ya, dominan. Sehingga yang ada huruf besarnya itu dominan bulat. K yang ada K besarnya dominan kuning. Setelah itu kita silangkan masing-masing antara hasil dari F1 ini, bulat kuning ini. Bulat kuning kita silangkan dengan bulat kuning. Akan kita dapatkan gamet atau alelnya B besar ini, B besar K besar. Ya. Kemudian B besar K kecil. Ya. B kecil K besar. Ya. Dan B kecil K kecil. Nah, ini gamet untuk fenotip 1 yang ini. Yang ini pun sama. Kita cari gametnya dengan mencari seperti ini. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, setelah kalian dapatkan dua jalur gamet ini, kalian masukkan ke dalam tabel persilangan seperti ini. Ini kalian pindahkan ke sini. Ini kalian pindahkan ke sini. Lalu silangkan mereka. Ini ketemu ini, B besar K besar ketemu B besar K besar adalah B besar K besar K besar. Begitu juga dengan ini. B besar K besar ketemu B besar K kecil berarti B besar K besar K kecil. Sampai B kecil K kecil ketemu dengan B kecil K kecil, dapatlah di sini B kecil K kecil K kecil. Ketika dua sifat itu disilangkan maka akan mendapatkan 16 hasil persilangan. Lalu apa yang terjadi? Nah, silakan kalian lihat dari hasil ini. Oke. B besar K besar ternyata ada 1 biji. B besar K besar K kecil kalau kita lihat di sini ada 2. Nah, gitu. B besar B kecil K besar kita lihat tadi di tabel ternyata ada 2 dan seterusnya sampai B kecil K kecil ada 1. Nah, kemudian kalian hitung karena tadi di kesepakatan soalnya adalah B besar itu dominan bulat dan K besar itu dominan kuning, maka dari hasil persilangan jika kalian ketemukan B besar dan K besar itu fenotipnya atau sifat yang terbentuk adalah bulat dan kuning. Maka ketika kita kumpulkan yang ada B besarnya dan K besarnya, bulat kuning itu ternyata ada 9. B besar ada B besarnya dan ada K kecilnya semuanya, berarti bulat hijau. Karena B besar tadi menunjukkan dominan bulat, nah kalau K kecil semua berarti hijau. Ada 3. B kecil berarti menunjukkan dia keriput dan K besar yang ada K besarnya berarti kuning. 3 buah hasil persilangan. Dan B kecil dengan K kecil itu ada 1. Maka pada percobaan di hibrid didapatkan perbandingan genotip. Genotip itu kita ngelihatnya dari sininya. 1, 2, 4, 1. Nah, ini genotipnya. Tapi kalau fenotipnya kenapa berbeda? Karena ada peraturan bahwa
B besar dan K besar itu dominan, bulat dan kuning, sehingga mereka bisa digabungkan menjadi satu walaupun genotipnya berbeda. Sehingga perbandingan antara genotip dan fenotip duanya beda. Ya, kalau genotip itu berdasarkan hasil dari genotip yang muncul dari hasil persilangan, kalau fenotip itu sudah gabungan sifat berdasarkan aturan dominan tidaknya. Sehingga perbandingan fenotip generasi F2 adalah 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Gitu ya. Berdasarkan data hasil percobaannya, Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Demikian yang bisa Ustazah Widya sampaikan. Untuk penerapan genetikanya itu bisa untuk mendapatkan sifat unggul suatu tanaman, varietas yang lebih baik gitu. Pada hewan biasanya ingin menghasilkan hasil persilangan yang hewan ternaknya cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Intinya ini untuk menguntungkan usaha yang dilakukan manusia. Terima kasih. Setelah ini kita bisa lanjutkan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.